Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Subhanaka Allahumma la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu khairu nabiyyin arsalahullahu ilal alami kullihi basyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang dianugerahkan kepada kita, khususnya nikmat iman dan kesehatan, sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan, bahkan kegiatan-kegiatan keseharian kita. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, atba' tabi'in, hatta kita semua sebagai pengikutnya mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran telah menegaskan akan mengabulkan doa hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku niscaya akan kuperkenankan bagimu. Al-Quran surat Al-Mu'min ayat 60. Hanya saja kadangkala ada orang yang telah berulang kali memanjatkan doa dengan hati yang khusyuk, tapi doanya belum juga terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini terjadi karena ia tidak menjauhi perkara-perkara yang menghalangi terkabulnya doa. Ada beberapa perkara yang dapat menghalangi terkabulnya doa. Yang pertama, makanan, minuman, dan pakaian yang haram. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wa inna Allah amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Faqala ta'ala ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibati
ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum summa dzakara ar-rajula yutilu safara ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as-samaa ya rabbi wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil harami fa anna yustajabu lahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu baik, tidak menerima kecuali yang baik, dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang yang beriman sebagaimana Dia memerintahkan para rasulnya dengan firman-Nya, wahai para rasul, makanlah yang baik dan beramal solehlah. Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 51. Dia juga berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang kami rezekikan kepada kalian. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 172. Kemudian beliau menyebutkan ada seseorang melakukan perjalanan jauh dalam keadaan kumal dan berdebu. Ia mengangkat kedua tangannya ke langit seraya berkata, ya Rabbku, ya Rabbku, padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan kebutuhannya dipenuhi dari sesuatu yang haram. Maka jika begitu keadaannya, bagaimana doanya akan dikabulkan? Hadis riwayat Muslim. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, jika kita perhatikan dengan seksama, laki-laki dalam hadis di atas sebenarnya telah memenuhi 4 sebab dikabulkannya doa. Yang pertama, dia dalam keadaan safar, melakukan perjalanan jauh, dan biasanya doa seorang musafir itu dikabulkan doanya. Yang kedua, kondisi yang ia alami, rambutnya kusut dan badannya berdebu, sedangkan Allah memperhatikan hamba yang hatinya remuk ketika memohon kepadanya. Yang ketiga, dia mengangkat kedua tangan ke langit. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Telah kita ketahui bahwa mengangkat kedua tangan termasuk sebab-sebab dikabulkannya doa, karena Allah Subhanahu wa ta'ala merasa malu kepada hambanya yang mengangkat tangan kepadanya, lalu dia membiarkannya kembali dengan tangan kosong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha pemalu dan pemurah. Dia merasa malu jika ada seseorang mengangkat kedua tangannya kepadanya, tetapi dia membiarkannya dengan tangan kosong tanpa membawa apa-apa. Yang keempat, ia berdoa dengan menyebut ya Rabbku, ya Rabbku. Ini adalah bentuk tawassul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rububiyahnya yang merupakan bagian dari sebab dikabulkannya doa. Kendati demikian, makanannya haram, pakaiannya haram, dan ia tumbuh berkembang dengan barang yang haram. Bisa dibayangkan doa yang dipanjatkan musafir ini dilakukan dengan khusyuk. Kondisi rambutnya kusut, badannya berdebu, dan berulang kali menyebut kata ya Rabb, Rabb, Rabb. Tapi ternyata semua itu belum cukup untuk membuat doanya terkabul. Kenapa demikian? Karena masih ada sebab lain yang belum terpenuhi, yaitu mengonsumsi makanan halal. Berangkat dari sinilah, menurut Al-Abbad
di antara syarat dikabulkannya doa adalah makanan halal. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, adapun yang kedua yaitu tergesa-gesa dalam doa atau tidak mau berdoa. Biasanya orang yang ingin segera dipenuhi kebutuhannya justru akan menuai kegagalan. Sebuah kaidah mengatakan barang siapa terburu-buru ingin mendapatkan sesuatu sebelum tiba waktunya, maka ia akan terhalang untuk meraihnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yustajabu li ahadikum ma lam yaj'al fayaqulu qad da'awtu falam yustajab li. Doa salah seorang dari kalian akan dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa, yaitu ia berkata, saya sudah berdoa tapi kenapa belum dikabulkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, adapun penyebab yang ketiga adalah melakukan perbuatan maksiat dan hal-hal yang diharamkan. Perbuatan maksiat dan hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala acap kali dapat menghalangi terkabulnya doa. Karena itulah ulama salaf mengatakan pengabulan doa tidak akan datang terlambat jika pintu-pintu tidak disumbat dengan perbuatan maksiat. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, adapun yang keempat, meninggalkan kewajiban yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Patut kita ketahui bahwa amal ketaatan dapat menyebabkan terkabulnya doa. Sebaliknya, meninggalkan kewajiban yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyebabkan tertolaknya doa. Berangkat dari sinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan dari Huzaifah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar." Aula yushikanna Allah ayyab'asa 'alaikum 'iqaban minhu summa tad'unahu fala yustajabu lakum. Demi zat yang diriku berada dalam kekuasaannya, sungguh perintahkanlah yang ma'ruf dan cegahlah yang mungkar, atau Allah hampir mengirimkan siksa kepada kalian, lalu kalian berdoa tetapi doa kalian tidak dikabulkan. Hadis riwayat Tirmidzi dan ini hadis hasan. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, amar ma'ruf nahi munkar adalah kewajiban yang harus kita laksanakan di muka bumi ini. Ketika kita telah enggan menunaikannya atau menunaikannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menimpakan azabnya kepada kita. Dan parahnya lagi, saudara-saudara, Allah tidak akan memperkenankan doa-doa kita. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, adapun penyebab yang kelima adalah mendoakan keburukan atau memutuskan tali silaturahmi. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la yazalu yustajabu lil 'abdi ma lam yad'u bi ismin aw qati'ati rahimin ma lam yasta'jil. Doa seorang hamba senantiasa dikabulkan oleh Allah selama tidak dalam rangka berbuat dosa atau memutuskan silaturahmi, selama ia tidak tergesa-gesa. Hadis riwayat Muslim. Saudara-saudara
kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Itulah 5 perkara yang dapat menghalangi terkabulnya doa kita. Marilah kita berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjauhinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk berdoa dan menjauhkan diri kita dari perkara-perkara yang dapat menghalangi terkabulnya doa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. نختتم بالحمد لله والعفو منكم والله الموافق إلى أقوام الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.